Kemurahan dan kebaikan Tuhan selalu kita alami dan rasakan dalam hidup kita. Karena itu kita patut bersyukur kepadanya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di mana kita berada di hari Senin tanggal 29 Mei tahun 2023. Kita akan membaca firman, mari satu dalam doa. Ketika kami rindu untuk membaca firman-Mu, itu berarti kami ingin mengenal Tuhan, ingin mengetahui pikiran Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami agar firman yang kami baca dapat mengambil bagian dalam hidup kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk mengenal kehendak-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 19 ayat 10 sampai 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap. Sebab pada hari ketiga, Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu, disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang berbahagia adalah kita semua yang selalu merindukan firman ini dan mau memberlakukan di dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, tema kita bersiaplah. Saudaraku, sering kita lihat jika presiden akan berkunjung ke satu tempat, maka mulai kelihatan kesibukan. Ada pemerintah setempat dan orang-orang yang banyak bersiap untuk menyambut kedatangannya. Sering juga kita lakukan, saudara-saudara, sebuah kesibukan untuk menemui orang yang datang, misalnya datang melamar atau datang pada hari pernikahan. Ya, kesibukan akan banyak. Intinya saudara, jika ada kegiatan besar yang akan kita hadapi, pasti semua akan dipersiapkan dengan serius, dengan baik. Saudara-saudara, Tuhan mendengar jawaban orang Israel, yaitu ungkapan umat Tuhan bahwa segala yang difirmankan Tuhan
akan mereka lakukan. Sekali lagi, umat Tuhan siap melakukan apapun yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan karena itu umat ini diajak untuk kuat menjadi satu-satunya umat yang berkenan melakukan kehendak Allah. Tuhan memerintahkan Musa memberkati umatnya dan melihat serta merasakan kehadiran Tuhan. Saudara, Tuhan beri waktu sesaat pada umatnya untuk masuk dalam tempat kudus, memuliakan Dia. Karena itu dikatakan bahwa mereka akan tinggal 2 hari, dan pada hari yang ketiga harus bersiap-siap menyaksikan kehadiran Tuhan untuk melihat, dan mereka akan menyaksikan bagaimana bunyi guru dan kilat dan awan padat serta bunyi sangkakala yang sangatlah keras. Semua itu adalah tanda bagaimana Tuhan hadir. Tanda kasih Tuhan sungguh diperlihatkan. Ia mau lakukan karena Dia mengasihi kita. Sesungguhnya kita tidak pantas mendapatkan kasih Tuhan, tetapi Tuhan mau menebus kita dari dosa dan kesalahan. Saudara, seperti pembebasan umat Israel dari tanah Mesir, tempat mereka diperbudak. Umat Tuhan ini disuruh untuk membersihkan pakaian yang diberikan oleh orang Mesir, yang mana mereka kenakan. Dan ketika mereka telah membersihkan, lalu mereka kembali dibebaskan oleh Tuhan. Sebuah tanda yang jelas bahwa karena dibersihkan, maka mereka menjadi umat yang layak masuk di dalam kekudusan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sangatlah jelas bagi kita untuk menyaksikan bahwa kita perlu mempersiapkan diri bertemu dengan Allah. Dan karena itu saudara, maka hal yang harus kita lakukan pertama, kita paham sebagai umat Tuhan, kita harus mengenal sifat Allah, harus menyadari kekudusan Allah, terutama sebagai bangsa, sebagai umat Tuhan yang kadangkala kita tidak menyembah Tuhan dengan benar, jauh dari Tuhan, mengabaikan untuk mempersiapkan diri berjumpa dengan Allah. Dan kemudian berikutnya kita diajar untuk menjaga kekudusan hidup, karena Allah sudah menanggung segala kesalahan kita. Akibat dosa, maka Tuhan dihukum mati. Oleh karena itu, mari menjaga kekudusan hidup, bahwa setiap kita yang hidup, hendaknya kita semua dapat menjaga hidup ini dengan benar, kudus di mata Tuhan, agung, indah, ajaib, sehingga Dia akan terus menyaksikan kehidupan kita yang benar. Jangan abaikan mempersiapkan diri menyambut kehadiran Tuhan. Dengan mempersiapkan diri, kita akan merasakan kehadiran Allah yang jauh lebih dahsyat, dan kehadirannya akan membawa kita ke tempat yang penuh dengan damai dan sukacita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan.
Biar firman ini tidak berlalu begitu saja. Kekuatan Roh Kudus akan memampukan kami mewujudkan firman-Mu. Engkau memberkati untuk semua keluarga kami dan kehidupan pribadi kami. Untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan, pendidikan, kasih-Mu kiranya berlaku bagi mereka. Untuk pekerjaan kami, Tuhan berkati, sehingga kami selalu mengerjakan dengan penuh sukacita dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit, hadirlah Tuhan menyembuhkan. Untuk yang bergumul karena duka, hiburkan dan hiburkan. Untuk berbagai macam persoalan hidup yang kami hadapi, tolong Tuhan beri jalan keluar, agar kami terbebas dan boleh hidup dengan tenang. Dalam sukacita kami, Tuhan sempurnakan. Para orang tua kami dalam usia lanjut, berkati mereka agar mereka tetap bahagia, beria-ria dalam Kristus, sehat, sukacita selalu melimpah dalam hidup mereka. Saudara-saudara kami yang mendengar renungan harian, Tuhan berkati agar terus terjamah dalam kasih-Mu dan hidup dengan penuh sejahtera. Engkau memberkati negara kami, bangsa kami Indonesia. Engkau berikan kekuatan untuk kami hidup dengan penuh damai. Dan Engkau menyertai para pelayan-Mu, mengasihi kami semua, agar hidup kami indah di pandangan mata Tuhan. Ampuni kesalahan kami Bapa, layakkan kami untuk terus menerima cinta dan kasih-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian. Tetaplah teguh dan mewujudkan firman-Nya, agar kita semua menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.